Halo, apa kabar rekan-rekan semuanya? Selamat berjumpa lagi di Aska Channel. Kali ini saya akan share tentang opini saya mengenai PLTS. Di video ini saya kasih judul Mengapa Kita Perlu Belajar PLTS. Di sini nanti akan saya beberkan alasan-alasan ataupun penjelasan-penjelasan yang mendukung perlunya kita belajar PLTS. Mari kita mulai di slide berikutnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik adalah hal yang sangat fundamental dan menjadi kebutuhan dasar umat manusia. Listrik menjadi basic dari teknologi-teknologi yang lain. Teknologi-teknologi yang lain umumnya tidak bisa berkembang, tidak bisa running tanpa adanya listrik. Nah, kalau tidak ada listrik, kita tidak bisa menyalakan lampu, hidup dalam gelap gulita di malam hari. Tidak bisa menonton TV, menyalakan AC, main komputer, main HP, menyalakan mesin cuci, pompa air, wifi, dan tidak bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan atau sanak saudara lainnya. Akhirnya kita hidup seperti kembali ke zaman batu. Nah, di sini kita sadar bahwa listrik adalah segalanya. Nah, selanjutnya bagaimana penyedia listrik di negara kita ini? Siapa yang menjadi penyedia listrik? Nah, di negara kita Indonesia ini penyedia listrik satu-satunya adalah PLN. Nah, PLN mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk bertindak sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik di Indonesia. Mulai dari sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, semuanya berada di dalam kendali PLN. Pihak swasta diizinkan untuk memberikan kontribusi, namun dalam bentuk kerjasama dengan PLN. Nah, kita tahu kan di sini bahwa PLN sebagai satu-satunya penyedia, pensuplai listrik kepada konsumen. Nah, apa yang terjadi jika PLN mengalami gangguan sehingga gagal suplai listrik kepada kita semuanya? Nah, kita masih ingat tahun lalu ada kejadian luar biasa, PLN mengalami gangguan sehingga terjadi pemadaman listrik di beberapa kota. Kalau kita lupa, bisa tengok search di Google. Kita dapatkan tahun lalu, tanggal 4 Agustus 2019, terjadi gangguan listrik yang menyebabkan suplai listrik di daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Tengah mengalami gagal suplai listrik. Nah, kita seperti terjadi kiamat kecil. Semua teknologi yang berbasis pada listrik mati total, termasuk juga publik transportasi, KRL, MRT, mandek, macet total. Dan apa yang terjadi? Penumpang berhamburan keluar jalan kaki melewati terowongan. Nah, seperti itulah terjadi kiamat kecil. Nah, kalau kita tahu bahwa PLN itu punya histori terjadi gangguan beberapa kali, apa yang harus kita pikirkan di masa mendatang? Mungkin sebagian orang ada yang menyiapkan diri dengan genset. Genset berbahan bakar solar atau bensin. Biaya operatingnya besar, mahal praktisnya, sehingga genset tersebut sifatnya hanya backup saja. Jika PLN gagal suplai, genset menggantikannya. Namun genset tidak bisa menggantikan keseluruhannya karena biaya operasionalnya yang mahal. Nah, akhir-akhir ini kita ketahui bahwa renewable energy atau energi terbarukan, ya, energi yang memang dari alam ada, yang Tuhan menciptakan untuk umat manusia itu. Nah, kenapa kita tidak berpikir kita mulai dari sekarang untuk belajar dan memanfaatkan renewable energy yang sumbernya itu gratis, tinggal kita manfaatin aja. Kita lihat di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis energi terbarukan atau renewable energy. Yang pertama PLTPB, panas bumi. Terus kemudian
tenaga surya PLTS, tenaga matahari, terus ada arus laut PLTAL, terus kemudian ada mikrohidro, ada tenaga angin PLTB. Nah, di sini akan saya jelaskan juga masing-masing karakternya. Untuk panas bumi, investasinya sangat mahal. Bahkan untuk survei mencari lokasi di mana didapatkan lokasi yang untuk mendapatkan lokasi adanya panas bumi itu, investasinya saya dengar triliunan. Artinya ini bukan sebuah kekuatan kita individu untuk melakukannya ya. Untuk tenaga surya matahari, investasinya mulai dari skala kecil, murah hingga mahal bisa kita lakukan. Sehingga mulai kecil-kecilan berapa ratus watt hingga mega bisa kita lakukan. Untuk arus laut investasinya tentunya mahal juga. Mikrohidro mulai dari sedang sampai mahal. Tenaga angin mulai dari murah, hanya berapa ratus watt, 200 atau 300 watt bisa dilakukan sampai hingga mahal. Terus kemudian selanjutnya karakteristik yang kedua, untuk panas bumi tidak semua tempat ada, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk mendapatkan atau survei lokasi saja butuh suatu usaha atau biaya yang luar biasa besarnya. Nah, PLTS ini sumbernya ada di mana-mana. Anda di gunung, di tengah laut, di kota, di pedesaan, dimanapun Anda berada, matahari tetap ada. Nah, untuk arus laut sumber tidak ada di semua tempat. Ini perlu survei khusus. Mikrohidro demikian juga tidak semua tempat ada. Untuk angin ini juga tidak semua tempat ada. Sepertinya angin itu ada, tapi setelah kita aplikasikan ternyata kincir tidak berputar, sehingga perlu kecepatan angin tertentu ya untuk membangkitkan pembangkit listrik tenaga bayu tersebut. Nah, karakter berikutnya, ini skala panas bumi, skalanya besar, memang investasinya besar. Ini sebanding dengan investasi tersebut ya. Untuk tenaga surya investasinya atau skalanya ya, skala kecil-kecilan bisa, menengah bisa, besar menengah, ringnya sangat besar nih. Terus kemudian arus laut skalanya besar, mikrohidro menengah besar, angin mulai dari kecil hingga besar. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari karakteristik ini energi terbarukan ini bisa kita tarik kesimpulan apa yang secara individu kita bisa bangkitkan sendiri ya. Nah, udah jelas ya di sini PLTS yang paling gampang dan paling mudah untuk kita lakukan. Kalau kita mulai dari kecil juga bisa, investasinya pun dari kecil bisa. Kita punya biaya tambah lagi, kita punya rezeki lagi, kita tambah lagi hingga membesar. Di situ range-nya luas ya, sehingga kita bagi pemula bisa mencoba dari kecil-kecilan seperti itu. Nah, kita sudah mulai tertuju pada pemilihan PLTS. Selanjutnya untuk penguasaan teknologi ini juga sebanding dengan investasi tersebut ya, penguasaan teknologinya mulai dari mudah sampai susah. Terus kemudian penggunaan energi terbarukan, renewable energy tersebut itu sehubungan dengan kebijakan pemerintah. Artinya kalau kita mengaplikasikan, memanfaatkan EBT, energi terbarukan tersebut, kita mendukung kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki kebijakan pada tahun 2025 nanti target penggunaan EBT 23%. Dengan komposisi kita lihat seperti ini, 22% gas bumi, 30% batu bara, 25% minyak bumi, 23% EBT. Nah, namun apa yang terjadi? Hingga akhir tahun lalu penggunaan EBT ternyata masih di angka 9,15%. Artinya 50% pun juga belum tercapai dari target yang ditentukan. Nah, artinya pemerintah dan kita semua untuk mensukseskan target atau kebijakan pemerintah tersebut harus mulai bersinergi ya untuk mewujudkan goal tersebut. Nah, selain itu juga saya informasikan tentang PLTS.
PLTS komponen utamanya adalah solar panel. Solar panel lah yang menyerap energi dari matahari, kemudian ditransfer menjadi energi listrik. Nah, di sini solar panel dalam rentang waktu 10 tahun, dari tahun 2010 hingga tahun ini, harga solar panel telah turun sebesar 91%. Luar biasa, bukan? 2010 harga per wattnya 2,2 US dollar. Tahun ini harga per wattnya 0,2 US dollar. Penurunan 91% tersebut. Karena apa? Karena memang sudah di mass pro, artinya demand di masyarakat tinggi, sehingga berlaku hukum ekonomi, semakin besar di manufaktur semakin bisa mereduksi cost. Karena memang demand terjadi di mana-mana. Di negara-negara maju, Eropa, Cina, Australia, dan beberapa negara lain sudah gencar-gencarnya menggunakan energi terbarukan PLTS ini. Nah, tinggal Indonesia nanti bagaimana. Ini mengenai harga sudah turun 91% tahun ini ya, banding 10 tahun yang lalu. Bahkan banyak yang meramal 5 tahun ke depan harga solar panel turun menjadi 50%. Suatu hal yang sudah bisa masuk dalam kehidupan kita, artinya bisa kita aplikasikan karena memang harganya sudah turun sedemikian besarnya ya. Terus kemudian efisiensi dari solar panel sudah semakin hari semakin bagus. Sekarang ini sudah mencapai 21% efisiensinya. Efisiensi artinya begini, di permukaan bumi seluas 1 meter persegi, menurut perhitungan dari NASA ya, rata-rata luasan bumi 1 meter persegi itu menerima energi matahari kurang lebih 1000 watt. Nah, artinya kalau solar panel itu 21%-nya, berarti solar panel dengan ukuran 1 meter persegi itu bisa menyerap energi matahari sebesar 210 watt. Nah, kita sudah banyak lah ya tahu bahwa solar panel ukuran 1 meter persegi itu berdaya 210 watt. Oke, yang ketiga, quality up, lifetime semakin panjang. Degradasi output power setelah pemakaian 25 tahun tidak lebih dari 20%. Artinya kita sekali beli solar panel bisa kita pakai dalam waktu yang panjang sekali. Kita pakai setelah 25 tahun, penurunan daya atau degradasi outputnya itu paling 20%. Jadi kita masih menyisakan 80%. Luar biasa. Bisa kita pakai 40 tahun. Sampai bosan, sampai keluar teknologi baru kita akan mengganti intinya. Artinya lifetime dari solar panel itu panjang sekali. Nah, dari sini kita bisa berkesimpulan dari data-data yang sudah saya informasikan bahwa pentingnya sudah saya informasikan tentang alasan-alasan kenapa kita perlu belajar PLTS sebagai langkah untuk mengantisipasi bahwa kita tidak terus-menerus bergantung pada suatu sumber penyedia listrik, yang mana sumber penyedia listrik pun juga dalam histori beberapa tahun terakhir ini ada juga kegagalan. Apakah kita terus-menerus menerima kenyataan pahit? Apakah kita mau mereduksi ketergantungan itu kepada pihak lain? Nah, ini perlu kita pikirkan. Ini selanjutnya aplikasi PLTS. PLTS bisa diterapkan di dalam dua sistem ini, PLTS off grid dan PLTS on grid. Yang pertama, PLTS off grid. PLTS off grid adalah PLTS yang berdiri sendiri, tidak tergantung dengan jaringan PLN. Untuk on grid, PLTS yang tersambung dengan jaringan PLN. Kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh PLTS off grid. PLTS off grid, komponen utamanya solar panel, solar charge control, inverter off grid, dan baterai bank. Namun akhir-akhir ini nomor 2, solar charge control dan inverter off grid itu menjadi suatu kesatuan. Ada banyak maker-maker yang membuat satu yang namanya inverter off grid 3-in-1. Jadi di situ inverter 3-in-1
bisa berlaku sebagai solar charge control, bisa berlaku sebagai inverter, dan bisa berlaku sebagai untuk ngecas baterai, seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan inverter off grid, jadi komponen utamanya hanya 3 ya, solar panel, inverter off grid, dan baterai bank. Nah ini sistem kerjanya, jika ada matahari, maka energi dari matahari ditangkap solar panel, kemudian dari dari output solar panel tersebut adalah tegangan DC, kemudian disalurkan ke inverter, dari inverter diubah menjadi tegangan AC dan bisa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipakai untuk beban di dalam rumah tangga. Terus kemudian jika kalau energi dari solar panel tersebut berlebih, energi tersebut disimpan ke dalam baterai. Jadi kita harus memiliki baterai bank. Nah, kendalanya sistem off grid ini adalah baterai bank. Baterai bank harganya relatif mahal dan memiliki juga umur dibanding dengan peralatan yang lain. Umurnya tergantung pemakaian, mungkin sekitar antara 4 sampai 5 tahun harus perlu penggantian. Disinilah problem utama dari PLTS off grid. Namun tidak perlu khawatir bahwa akhir-akhir ini pemerintah sedang gencar-gencaran untuk menjadi pemain atau manufaktur baterai nomor 1 dunia. Nah, beberapa waktu lalu kita sering dengar ya berita-berita, ini bisa jadikan referensi, bahwa sudah puluhan tahun, mulai dari puluhan tahun yang lalu, nikel yang kita hasilkan di Indonesia ini diekspor ke luar negeri secara besar-besaran. Dan pihak Cina atau pihak Eropa yang menerima nikel tersebut diolah menjadi nilai tambah yang tinggi sehingga bisa dijadikan baterai, salah satunya ya, baterai lithium, dan kemudian dijual lagi. Padahal kita jual dengan harga murah nikel itu ke luar negeri. Nah, pemerintah nggak mau itu berlangsung terus-menerus. Kita tahu Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Nah, pemerintah mulai 1 Januari tahun ini memiliki kebijakan bahwa ekspor nikel dilarang. Dengan dilarangnya ekspor nikel tersebut, banyak maker-maker baterai luar negeri yang sudah mulai kelabakan, kesulitan untuk mendapatkan bahan baku ya. Sementara di Indonesia sendiri, nikel harus diolah dulu menjadi nilai tambah yang tinggi, baru bisa diekspor ke luar negeri. Banyak sekali smelter-smelter yang ada yang dibangun untuk pengolahan nikel tersebut sehingga menjadi material baterai, utama baterai lithium tersebut. Nah, di sini kalau usaha pemerintah itu berhasil, Indonesia akan menjadi penghasil baterai lithium terbesar di dunia. Sehingga dampaknya apa terhadap PLTS off grid tadi? PLTS off grid yang menggunakan baterai, yang mana hambatan terbesarnya adalah baterai yang harganya mahal, masih impor, dan umurnya hanya 4 tahun atau 5 tahun, dan ternyata kita bisa dapatin murah karena kita bisa memproduksi sendiri. Dan apa yang terjadi nanti ke depannya, penerawangan saya, banyak sekali rumah tangga yang akan membuat sistem pembangkitan off grid sendiri, tidak mau bergantung sama PLN. Nah, seperti ini. Banyak sekali rumah tangga off grid yang tidak berhubungan dengan PLN. Artinya mereka membangun sistem pembangkitan sendiri, ada solar panel, ada inverter, dan ada baterai. Itulah, mereka tidak tergantung sama sekali dengan PLN. Kelemahannya memang renewable energy atau EBT, energi terbarukan ini, karakternya adalah intermittent, artinya naik turun tergantung cuaca alam. Kalau ada matahari bisa menghasilkan optimal, kalau mendung tidak bisa menghasilkan. Nah, disitulah bagaimana kalau sistem off grid tersebut pada saat mendung ternyata kebutuhannya kan kurang. Nah, di situ
Nah, karena memang solar panel itu harganya murah, mungkin banyak yang sudah berpikir bahwa solar panelnya ditambah lagi 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Ini banyak sekali ya untuk kondisi SAP, untuk kondisi yang baterai masih impor saja di komunitas pegiat PLTS itu sudah banyak berangan-angan untuk cerai dengan PLN, membuat sistem sendiri off grid. Itu dalam kondisi baterai masih impor. Nah, apalagi baterai sudah bisa diproduksi di negara sendiri dengan harga murah, akan banyak lagi kelas-kelas menengah atau ke atas yang membangun sistem pembangkitan off-grid sendiri. Ini suatu hal yang luar biasa. Kita selama puluhan tahun bahwa listrik itu hanya disuplai oleh PLN, tetapi kita dalam rumah tangga sendiri kita bisa membuat pembangkitan listrik dan tidak bergantung sama PLN. Seluruh kebutuhan teknologi maju kita bisa kita suplai sendiri dengan pembangkitan sendiri. Kurang lebihnya seperti itu penerawangan saya ya. Untuk PLTS on grid, nah ini PLTS on grid ada PLTS yang tersambung dengan jaringan PLTN, dengan jaringan PLN. Nah, peralatan yang diperlukan cuma 2 komponen utamanya, yaitu solar panel dan inverter on grid. Tidak butuh baterai, karena energi yang berlebih disalurkan ke PLN. Nih, cara kerjanya seperti ini. Ada matahari, pada saat matahari menyala, pada saat ada matahari, energi di deliver dan ditangkap oleh solar panel dalam bentuk tegangan DC. Tegangan DC berubah oleh inverter menjadi tegangan AC, sehingga bisa dikonsumsi langsung oleh rumah tangga. Nah, jika kalau konsumsinya ternyata sedikit dan energi yang dihasilkan dari matahari tersebut berlebih, maka energi tersebut akan dikirim ke PLN, jaringan PLN, lewat meteran ini. Ini meteran KWH Exim, ekspor impor, akan mencatat berapa energi yang dikirim ke PLN, dan PLN akan dipakai oleh user-user yang lain. Sebagaimana hukum energi, hukum listrik ya, listrik akan mengalir pada impedansi yang rendah. Siapa yang menggunakan, ya disitulah listrik mengalir. Nah, bagaimana kalau kondisi malam tidak ada matahari? Nah, tentunya solar panel tidak bisa menghasilkan listrik. Nah, listrik yang dipakai untuk rumah tangga diambil dari PLN. Dari PLN ambil, kemudian dicatat di KWH meter Exim ini, dianggap sebagai energi yang dipakai rumah tangga, diambil dari PLN. Nah, setiap bulan dibandingkan energi yang dikirim ke PLN dan energi yang dari PLN itu dibandingkan mana yang lebih besar. Kalau memang lebih besar dari disuplai dari PLN, ya kita bayar. Kalau sebaliknya, kita masih ada surplus, bisa ditabung di bulan-bulan berikutnya. Itulah. Jadi di sini perbedaan yang sangat mencolok antara PLTS off-grid adalah PLTS on-grid tidak perlu baterai, tetapi baterainya itu adalah PLN. PLN lah yang menampung energi kelebihan tersebut. Nah, dalam hal ini PLN yang memegang kendalinya. Ini PLN bagaimana ini dengan memegang sebagai pemegang kendalinya tersebut. Di PLTS on grid kita ketahui bahwa renewable energy itu karakternya intermittent, kadang besar kadang kecil. Nah, PLN sendiri, PLN masih belum tersambung ke seluruh artinya pembangkitan tuh ada di daerah-daerah tertentu dan belum terkoneksi secara total ya. Artinya pembangkitan di suatu pulau tertentu ada, di Jawa ada, di Kalimantan ada, Sumatera ada. Nah, seandainya PLTS on grid atau ini disambungkan ke PLN pada saat energi matahari ada, fluktuasinya membesar, kirim ke PLN. Pada saat tidak ada mendung, PLN mengalami defisit kekurangan, sehingga fungsi PLN adalah menjamin ketersediaan pasokan listrik kepada konsumen. Artinya PLN itu dalam kondisi bagaimanapun harus mensuplai terus. Nah, bagaimana kalau kondisinya kurang pada saat mendung? PLN mau nggak mau tetap harus menjalankan generatornya, generator listrik untuk pembangkitan untuk mensuplai ke rumah konsumennya. Disitulah PLN dalam hal ini mengalami tekanan ya, artinya
Pada saat energi banyak, PLN mau nggak mau harus membeli dari PLTS tersebut. Pada saat tidak ada, PLN pun juga harus mengadakan pembangkitan untuk menjamin ketersediaan pasokan. Artinya kestabilan itulah yang harus diantisipasi oleh PLN di masa depannya. Namun jangan khawatir, jika ya, ini harapan kami. Kita tahu bahwa Indonesia ini luas dan masing-masing pembangkit belum terkoneksi satu sama lain. Mungkin kita sering dengar hanya Jawa dan Bali ya. Pembangkitan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi belum ada koneksinya. Selama ini di pemerintahan Jokowi kita dengar bahwa ada tol laut, yaitu untuk distribusi logistik. Terus kemudian di bidang komunikasi kita pernah dengar bahwa Ring Palapa ya, yang menyambungkan komunikasi antara daerah barat sampai timur seluruh Indonesia sudah dibuat. Nah, tinggal tol listrik. Listrik masih berdiri sendiri di masing-masing pulau. Seandainya nanti pemerintah memiliki kebijakan yang kuat, ada keinginan ya untuk membuat tol listrik, disambungkanlah listrik dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Nah, kalau itu sudah terjadi, apa yang menjadi harapan berkembangnya PLTS atau renewable energy lainnya itu terwujud. Jadi sumber-sumber renewable energy di suatu daerah, misalkan di Kalimantan banyak PLTA, bisa disambungkan ke tol listrik tersebut ya, sambungan listrik tersebut, sehingga bisa dikirim ke daerah lain. Untuk daerah misalkan NTT ya, Nusa Tenggara Timur, yang bagus jam efektifnya untuk PLTS, bisa dihasilkan PLTS listrik, terus kemudian disambungkan ke listrik interkoneksi tersebut dan bisa dimanfaatkan di daerah lain. Sehingga jika tol listrik itu terwujud, maka renewable energi yang ada di Indonesia itu bisa termanfaatkan secara optimal. Kita tunggu. Nah, itu masih masa depan. Namun tidak ada salahnya kita mulai sekarang ada kesadaran bahwa ternyata itu listrik penting, bahwa listrik itu bisa kita bangkitkan sendiri dengan kekuatan individual kita ya, bukan secara korporasi besar-besaran ya. Bergantung kemampuan sendiri. PLTS itu tadi karakternya udah kita lihat ya. Terus kemudian di masa depan bisa memilih sistem off grid atau sistem on grid. Nah, jika kita sudah memulai kesadaran seperti itu, nanti di next video akan saya berikan training mengenai desain PLTS. Tema-temanya seperti ini: dasar PLTS, jenis PLTS, rooftop solar panel, mendesain PLTS off grid. Supaya tidak ketinggalan berita-berita atau video-video yang menarik dari kami, tolong subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya sehingga update-update video dari kami bisa terinformasikan ke rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam Aska Channel.